Ketua Muhadharah yang telah menunjuk saya menjadi penceramah pada malam hari ini. Baiklah, saya berdiri di depan sini akan menyampaikan siraman-siraman rohani yang mungkin akan membuat hati sampean-sampean semua terketuk. Mengingat kematian, santri-santri semua yang berbahagia meski ada pun yang bersedih. Kehidupan setiap orang di dunia ini dimulai dengan dilahirkannya seseorang dari rahim ibunya. Setelah manusia hidup beberapa lama, ia pun akan menanti sebuah kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Kenyataan berupa sebuah kematian yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ayat di atas merupakan salah satu ayat besar dalam Al-Quran yang apabila dibaca dan diresapi dengan sungguh-sungguh akan membuat mata berkaca-kaca dan membuat hati bergetar. Ya, seperti saya apabila berada di dekatnya pasti hati saya bergetar. Apabila didengarkan oleh orang yang lalai, maka akan membuat ia ingat bahwa dirinya pasti akan menemui kematian. Seperti lagu Opik yang berbunyi, mati tak bisa untuk Mehmet hindari, kemana bisa Mehmet lari, Mehmet pastikan mengalami mati. Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang. Perjalanan ini pernah penuh dengan cobaan yang dalam menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan seperti bersama dia. Yang tidak sedikit. Perjalanan inilah yang menentukan apakah kelak kita termasuk penduduk surga atau neraka. Perjalanan panjang yang diawali dengan kematian ini kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan alam akhirat. Ingatlah bahwa kehidupan akhirat itu kekal dan lebih baik dari kehidupan di dunia. Ada beberapa hal yang perlu diingatkan terkait soal kematian. Yang pertama, mati itu laksana pintu yang mesti dimasuki oleh tiap-tiap seseorang. Dan yang kedua, mati itu misteri, tiada seseorang pun yang tahu kapan dan di mana serta dalam keadaan apa ia datang. Dan yang ketiga, kematian itu apabila sudah tiba, maka ia akan menjadikan orang yang kaya menjadi fakir, orang yang kuat menjadi lemah, orang yang mulia menjadi hina, orang yang fasih bertutur kata menjadi bisu dan keluh. Ia memisahkan antara seseorang dengan harta dan orang-orang yang dikasihinya. Dan yang keempat, mati itu adalah laksana jembatan menuju nikmat dan azab. Tersebut di dalam kitab Tazkirah Al-Qulub halaman 22, yang maksudnya dan diperlihatkan kepada seseorang ketika akan matinya akan tempatnya di surga dan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu. Seandainya engkau adalah orang-orang yang soleh, sekarang kami datangkan kepada engkau neraka jahanam sebagai gantinya. Karena engkau orang yang lalai dan meninggalkan apa-apa yang bermanfaat bagi engkau, maka menyesal dan merugilah orang-orang yang tidak beramal soleh. Sementara penyesalan ketika itu tiada berguna.
Demikian pula diperlihatkan kepada seseorang ketika akan matinya akan tempatnya di dalam neraka jahanam, dan dikatakan kepadanya inilah tempatmu seandainya engkau adalah orang yang berbuat fasik dan berbuat jahat. Sekarang kami datangkan kepada engkau surga sebagai gantinya, maka bergembira dan bersyukur orang-orang yang beramal soleh di masa hidupnya. Santri-santri yang berbahagia, mungkin ada yang bersedih. Ada ketawaan, gelap itu. Kata Pak RT, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Demikianlah sekelumit keterangan yang mendorong agar kita selalu ingat terhadap kematian, yang buahnya adalah agar kita segera bertaubat kepada Allah dan rajin berbuat ibadah serta diberi qanaatul qalbi ataupun lapang hati dengan pemberian Allah. Demikianlah ceramah saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita sebagai pendengar yang baik dapat mengambil pelajaran dari kedua penceramah yang dari Sumatera ini dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan berkah. Memasuki acara selanjutnya yaitu Bilal dan khutbah. Adapun Bilalnya yang akan dibilali oleh adik kita yaitu Bagus, dan adapun khutbahnya yang akan dikhutbahi oleh Kang Sohib. Kepada beliau-beliau kami persilahkan. Ya masyarul muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, rawiyan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sabika yaumal jum'ati ansib wal imamu yaktubu faqad lagot ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah la'alaikum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma qul Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syairhun ala mu'anididdin rabbik timlana minka bil khair wa yasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi tajaba fi hadhihi dari anil wahidi khalqihi wa ma'na wa ala biqahrihi wa qadrihi wa dawadihi fawqa jami'il makhluqatihi wa ratafa ahmaduhu subhanahu hamdan man anaba ilaihi wa roja wa ashkuruhu ala ma sarafa minal makruhi wa dafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun dalla maluhu kullu syai'in
wa khada wa alima ma tusirruhu dhamma iru wa tola wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafu mursalin wa ahda muttaba nabiyuna nadoma Allahu bihi syamla islami wa jama' Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal wara wal malailun daja farajaun tola amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala ya jami'an li khairi wa li nafsihi lam yajma'. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perlu kita sadari bahwa kita seringkali sibuk mengumpulkan harta untuk orang lain, namun kita tidak mengumpulkan bekal akhirat untuk diri kita sendiri. Padahal kita hidup di dunia ini hanya sementara dan harta yang kita himpun dengan jerih payah tersebut seluruhnya akan kita tinggalkan. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa kita semua kelak akan dipindah ke liang kubur yang panjangnya sama dengan ukuran kita. Jika kita termasuk orang yang bertakwa, maka ruang dalam kubur akan menjadi luas melebihi lapangan. Namun jika kita termasuk orang-orang yang sering berbuat dosa, maka kita akan selalu berada di dalam ketakutan. Setelah itu, kita juga akan dibangkitkan dari kubur pada hari yang sangat agung, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya di padang mahsyar. Inilah saat-saat paling menegangkan bagi seluruh makhluk. Pada hari itu penduduk langit dan bumi saling bertemu, catatan amal dibuka dan orang-orang yang sombong menjadi hina. Hari di mana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Hari di mana manusia terpisah, sebagian menuju tempat yang penuh dengan nikmat abadi dan sebagian menuju tempat yang penuh dengan siksaan yang tiada henti. Hari di mana orang-orang yang berbuat dosa dari golongan jin dan manusia akan tetap dalam neraka untuk disiksa. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, mereka berada di tempat yang penuh dengan nikmat dan tidak akan pernah berhenti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladina amanu wa amilus solihati fahum fi raudatin yuhbarun wa ammal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fi adzabihim muhdharun. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an serta mendustakan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan neraka. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempersiapkan